Selamat datang kembali di pembahasan kita. Setelah kemarin kita dalami sains di balik saraf vagus dari buku The Great Nerve, mungkin sekarang ada pertanyaan praktis nih di benak Anda. Oke, ini keren. Tapi gimana ya cara ngomongin ini sama dokter saya, biar nggak dikira aneh gitu? Nah, pas banget. Sumber kita ini, khususnya bab 11, rasanya kayak jawaban langsung deh. Semacam panduan. Isinya daftar pertanyaan umum, FAQ gitu, yang emang disiapin buat bantu Anda ngobrol sama dokter. Hari ini, kita bakal coba bedah bareng ya pertanyaan-pertanyaan kunci yang mungkin muncul dari Anda atau dari dokter. Semua basisnya dari bab 11 itu. Biar apa? Biar Anda lebih pede, lebih siap pas konsultasi. Oke? Siap kita bongkar? Apa aja yang relevan. Tapi disajikannya dalam format tanya-jawab, jadi lebih gampang dicerna. Yang menarik buat saya sih melihat gimana sains yang lumayan baru ini mulai masuk ke ranah praktik dokter sehari-hari dan jadi bahan diskusi sama pasien. Sip. Kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pertanyaan pertama banget yang sering muncul dan dibahas juga di bab 11, apa sih sebenarnya stimulasi saraf vagus atau VNS itu? Oke, jadi menurut buku ini, VNS yang udah paling established itu ya, itu terapi medis yang sudah dapat lampu hijau dari FDA. Prosesnya itu melibatkan penanaman alat medis kecil di bawah kulit, biasanya yang masang ahli bedah saraf. Nah, alat ini fungsinya ngirim impuls listrik yang terkontrol ke saraf vagus. Tahu kan, saraf utama yang jalurnya dari batang otak, turun lewat leher, terus ke organ-organ di dada sama perut. Karena letaknya cukup dalam, ya buku ini ngejelasin, perlu operasi kecil gitu buat masang elektroda stimulatornya biar pas nempel langsung di sarafnya. Oke, jadi ada alat yang ditanam ya. Setelah dipasang nih, terus gimana cara kerjanya? Ngapain aja alat itu di dalam badan kita? Jadi teknologinya itu, ya seperti dijelasin di sumbernya, ini perangkat terkomputerisasi, pakai baterai gitu, mirip alat pacu jantung lah. Nanti dokter bakal program alat ini, programnya buat ngirim denyut arus listrik kecil secara rutin ke saraf vagus. Tujuannya bukan buat gantiin fungsi sarafnya ya, tapi lebih ke modulasi, stimulasi aktivitas alaminya gitu. Dengan ngirim sinyal listrik ini, alatnya seolah ngobrol sama sistem saraf kita pakai bahasanya sendiri, listrik itu tadi. Harapannya, ini bisa dorong saraf vagus, ngirim sinyal ke otak dan bagian tubuh lain, yang ujung-ujungnya bisa kasih efek terapi. Nah, ini pasti jadi pertanyaan gede buat siapa aja yang mikirin ini. Cocok nggak sih VNS ini buat kondisi saya? Bab 11 ada panduannya soal ini kan ya? Betul, dan ini krusial banget. Sumber ini nekenin kalau status persetujuan VNS itu beda-beda. Pas buku ini ditulis, FDA itu secara spesifik udah nyetujuin VNS implan buat dua kondisi utama. Pertama, epilepsi yang susah diobatin, yang obat udah nggak mempan gitu. Kedua, depresi yang juga resisten sama pengobatan. Itu pun buat pasien yang memenuhi kriteria tertentu ya. Oh, jadi nggak otomatis semua bisa ya? Iya, betul. Nah, buat kondisi lain yang sering dikaitin sama saraf vagus di penelitian, kayak rematik, radang usus atau IBD, diabetes, atau obesitas, penggunaan VNS implan ini masih dianggap tahap uji klinis atau off-label. Off-label tuh artinya dokter mungkin ngeresepin berdasarkan penilaiannya, tapi itu di luar indikasi resmi FDA. Jadi, jawaban cocok nggak buat saya itu personal banget, tergantung diagnosis, riwayat pengobatan Anda, sama status persetujuan VNS buat kondisi itu sekarang gimana. Makanya diskusi sama dokter yang paham kondisi Anda dan teknologi ini jadi penting banget. Ngomongin ekspektasi, ini juga penting sih. Seberapa efektif sih sebenarnya VNS ini? Ada gambaran nggak dari bab 11 soal tingkat suksesnya? Ada. Dan buku ini nyajiin data yang bervariasi ya, tergantung kondisi yang diobati. Data paling kuat itu katanya dari pengalaman puluhan tahun sama pasien epilepsi. Ratusan ribu orang loh di seluruh dunia. Di kelompok ini disebutin sekitar 50% atau lebih pasien itu ngalamin pengurangan frekuensi kejang paling nggak setengahnya. Ini kan signifikan banget ya, apalagi buat yang kejangnya nggak kekontrol obat. Wow, lumayan ya 50%. Iya, terus buat depresi pengalamannya emang lebih terbatas. Tapi uji klinis yang dikutip nunjukin sekitar sepertiga pasien ngelaporin perbaikan mood sama kecemasan yang lumayan berarti. Terus ada rematik atau rheumatoid arthritis. Walaupun jumlah pasien yang diobatin VNS implan masih dikit ya secara global, baru beberapa ratus gitu. Tapi tingkat respon awal yang dilaporin di studi nunjukin perbaikan klinis di sekitar 50% atau lebih pasien juga.
Nah, buat kondisi lain kayak IBD atau diabetes, data dari VNS implan masih sangat terbatas, masih terus berkembang. Ini benar-benar nunjukin pentingnya Anda nanya ke dokter soal data dan statistik spesifik yang paling relevan buat kasus Anda. Jangan pukul rata. Oke, kalau misalnya seseorang ternyata cocok nih dan mutusin buat lanjut, gimana soal prosedur pasangnya? Operasinya gede dan ribet gitu nggak sih? Menurut bab 11 sih, prosedur tanam VNS ini biasanya nggak serumit yang dibayangin orang. Operasinya bisa pakai bius total atau kadang bius lokal aja, tergantung kondisi medis pasien sama preferensi tim bedahnya. Dan seringnya pasien nggak perlu nginep di rumah sakit. Prosedurnya itu melibatkan 2 sayatan kecil, satu di leher, biasanya sisi kiri, buat akses saraf vagus terus masang kabel elektroda tipis di sekelilingnya. Satu lagi di area dada atas atau ketiak buat naruh generator denyutnya. Ukurannya kira-kira segede koin tebel atau alat pacu jantung kecil gitulah. Tentu semua prosedur medis kan ada risikonya ya. Apa aja nih yang perlu diwaspadai soal risiko dan efek samping VNS implan ini kalau dari info di buku itu? Buku ini cukup jelas kok ngejelasinnya. Ada risiko standar operasi biasa ya, kayak kemungkinan infeksi di bekas sayatan atau pendarahan, tapi disebutin ini jarang terjadi sih buat prosedur VNS. Nah, efek samping yang lebih umum biasanya nyambung langsung sama stimulasi listriknya itu. Yang paling sering dilaporin itu suara serak atau nada suara berubah, batuk ringan, atau kadang ngerasa agak sesak napas atau kesemutan di leher. Oh, itu pas alatnya lagi nyala aja berarti ya? Betul. Penting dicatat, kayak yang ditekankan sumber ini, efek samping ini biasanya muncul cuma pas perangkatnya lagi aktif ngirim stimulasi. Misalnya, selama 30 detik tiap 5 menit, tergantung programnya. Dan seringnya, ini cenderung berkurang seiring waktu pas badan adaptasi atau bisa diminimalisir sama dokter dengan nyetel ulang setting stimulasinya. Mengingat VNS sudah dipakai puluhan tahun buat epilepsi, profil keamanannya dianggap cukup oke. Efek samping serius jarang banget dilaporin. Gimana kalau buat kondisi radang kronis lain? Misalnya radang usus atau IBD, kayak Crohn's atau colitis ulcerativa gitu. Ada harapan nggak VNS bisa bantu di sini? Nah, ini area yang menarik banget dan lagi aktif diteliti, seperti disinggung di bab 11. Hasil awal dari uji klinis skala kecil yang disebut di sumber itu nunjukin potensi yang cukup menjanjikan loh. Pada beberapa pasien IBD, stimulasi saraf vagus ini kayaknya bisa bantu neken peradangan sama ngurangin gejala utamanya. Mekanismenya diduga ada hubungannya sama kemampuan saraf vagus ngatur jalur inflamasi di badan, termasuk komunikasi usus otak atau gut-brain axis. Karena potensinya gede, buku ini nyaranin buat terus ngikutin perkembangan riset lebih lanjut soal peran VNS buat IBD. Tapi ya itu, masih area yang berkembang, belum jadi standar terapi. Nah, ini dia nih topik yang pasti bikin banyak orang penasaran. Alternatif tanpa operasi. Bab 11 juga bahas metode non-invasif kan, kayak stimulasi di telinga aurikular, atau lewat kulit di leher transkutan, atau bahkan teknologi baru kayak ultrasound terfokus. Gimana bandingannya sama VNS implan? Bisa kasih manfaat mirip dengan risiko lebih kecil nggak? Iya, ini memang area yang lagi diminati banget dan risetnya intensif sih. Bab 11 ngebahasnya cukup kritis sih. Tantangan utamanya menurut penjelasan di buku ini, itu ada di gimana cara mastiin kalau stimulasi itu bener-bener nyampe ke targetnya, yaitu saraf vagus. Alat yang paling umum di pasaran kayak unit TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, yang ditempel di kulit leher atau bagian tertentu di telinga, ini namanya TAVNS, Transcutaneous Auricular VNS. Kerjanya kan ngirim arus listrik ke permukaan kulit. Harapannya, arus ini bisa nembus cukup dalam buat ngaktifin serabut saraf vagus di bawahnya. Tapi beneran nyampe nggak tuh? Nah, itu dia poin penting yang ditekenin penulis, ngutip ahli saraf sama insinyur biomedis. Belum ada bukti langsung yang meyakinkan kalau arus listrik dari permukaan kulit ini beneran bisa nembus lapisan kulit, lemak, otot secara efektif buat ngerangsang saraf vagus secara langsung dan konsisten. Beda sama elektroda yang dipasang langsung nempel di sarafnya. Jadi, ada keraguan besar ya apakah stimulasi permukaan itu beneran kena saraf vagusnya? Tepat. Ada hipotesis lain. Mungkin stimulasi kulit ini ngaktifin saraf sensorik lain di kulit, terus sinyalnya jalan ke otak, dan mungkin otaknya ngerespon dengan ngirim sinyal balik lewat saraf vagus. Tapi ini masih jalur yang spekulatif, belum terbukti. Analoginya mungkin kayak kita mau ngaruhin sesuatu di dalam kamar yang kekunci rapet, cuma dengan ngetok-ngetok tembok luarnya. Sinyalnya mungkin nggak nyampe, atau efeknya malah langsung gitu loh. Oke, paham.
Jadi, sementara alat transkutan ini jelas lebih gampang diakses, lebih murah, nggak perlu operasi, buku ini negasin kalau satu-satunya cara yang terbukti saat ini buat secara langsung dan andal menstimulasi saraf vagus, ya pakai alat implan. Teknologi lain yang menjanjikan dan lagi diteliti itu ultrasound terfokus. Ini mungkin bisa stimulasi saraf lebih dalam tanpa operasi, tapi ini juga masih tahap pengembangan. Ini beda krusial yang perlu Anda pahami pas nimbang pilihan atau dengar klaim soal alat non-invasif. Itu klarifikasi penting banget, apalagi banyak info simpang siur ya di luar sana. Pertanyaan populer lain nih yang sering dikaitin sama saraf vagus soal metabolisme. Bisa nggak VNS bantu turunin berat badan atau ngatur gula darah buat penderita diabetes? Bab 11 nyentuh area ini juga, terutama terkait riset pakai teknologi ultrasound terfokus. Studi awal di hewan lab khususnya tikus yang pakai ultrasound terfokus yang diarahkan presisi ke cabang saraf vagus di hati, itu nunjukin hasil menarik. Kelihatannya stimulasi di area itu bisa ngaruhin nafsu makan sama metabolisme glukosa. Mirip efek obat diabetes dan penurun berat badan yang lagi populer sekarang, kayak agonis GLP-1, contohnya Wegovy atau Ozempic gitu. Oh, menarik tuh. Menarik, tapi perlu digarisbawahi, ini masih tahap sangat awal. Teknologi ultrasound terfokus buat aplikasi ini belum disetujui regulator kayak FDA, belum tersedia secara klinis buat manusia. Jadi ini arah riset masa depan yang menjanjikan, tapi belum jadi pilihan terapi saat ini ya. Oke, kita balik bentar ke unit TENS yang sering dibicarain itu, terutama di sosmed. Buat stimulasi telinga atau TAF-VNS. Bab 11 ngasih pandangan yang cukup hati-hati ya soal ini. Hati-hati banget. Kayak tadi dibahas, TENS kan singkatan dari stimulasi saraf listrik transkutan. Prinsipnya nempelin elektroda ke kulit buat kasih efek terapi. Buat TVNS, elektrodanya biasa ditempel ke area telinga luar tertentu, kayak cimba konca, karena ada asumsi cabang saraf vagus jalan dekat permukaan di situ. Tapi buku ini ngulang lagi penekanan penting. Para ahli di bidang teknik biomedis dan neurologi setuju kalau nempelin elektroda di kulit itu secara fundamental beda dan nggak setara sama masang elektroda langsung di saraf. Jadi beda banget ya efeknya. Kemungkinan besar beda, meskipun ada beberapa studi klinis yang menurut penulisnya belum lengkap dan perlu riset lebih lanjut, yang nunjukin kalau stimulasi telinga mungkin punya efek antiinflamasi atau manfaat kesehatan lain yang mungkin nyambung ke peningkatan vagal tone, tapi mekanisme pastinya masih belum jelas. Dan standarisasi protokolnya kayak lokasi nempelinnya di mana, settingan stimulasinya gimana, itu masih jadi tantangan besar. Jadi kesimpulannya tetap sama, bukti buat TAF-VNS belum sekuat buat VNS implan, perlu lebih banyak riset berkualitas. Ngelihat ke depan nih, teknologi ini kan pasti terus berkembang ya. Apa aja inovasi yang mungkin kita lihat selanjutnya di bidang VNS menurut buku ini? Bab 11 ngasih gambaran yang cukup seru sih soal masa depan bioelektronik ini. Salah satu potensi gedenya itu di pengembangan alat closed loop atau antarmuka bioelektronik cerdas. Bayangin sebuah sistem yang nggak cuma ngirim stimulasi terjadwal, tapi juga bisa dengerin sinyal saraf badan kita secara real time pakai sensor dan AI, kecerdasan buatan. Terus, dia otomatis nyesuaiin tingkat stimulasinya sesuai kebutuhan pasien yang berubah-ubah. Kayak termostat pinter buat sistem saraf gitu. Wah, keren ya. Keren banget. Selain itu, pengembangan lebih lanjut teknologi non-invasif kayak ultrasound terfokus yang bisa dipakai wearable juga jadi fokus. Tujuannya biar bisa nargetin stimulasi saraf vagus secara presisi di organ tertentu, misalnya hati buat diabetes atau limpa buat kondisi radang tanpa perlu operasi. Masa depan kelihatannya menjanjikan alat yang lebih personal, adaptif, dan mungkin lebih gampang dipakai. Selain bahas teknologinya, bab 11 sama bagian penutup buku ini juga ngasih saran praktis ya tentang gimana caranya ngedeketin obrolan sama dokter kita. Betul, ini bagian yang penting banget menurut saya. Buku ini ngakuin kalau karena VNS buat banyak kondisi di luar epilepsi dan depresi itu masih relatif baru, ya wajar kalau dokter Anda mungkin belum familiar sama semua detail atau riset terbarunya. Mengingat anekdot soal peneliti kayak Ulf Anderson yang awalnya juga skeptis kan, sumber ini nyaranin supaya Anda sabar dan ngedeketin diskusinya sebagai mitra. Mungkin bisa bantu kalau Anda bawa ringkasan info yang kredibel. Oh, bawa contekan gitu ya. Semacam itu. Bisa dari buku ini, atau mungkin artikel riset yang relevan, atau detail uji klinis yang bisa dicari di database kayak clinicaltrials.gov. Tujuannya bukan buat ngedikte dokter ya, tapi buat buka dialog yang dasarnya informasi. Kuncinya komunikasi terbuka, nanya, dan bareng-bareng cari pemahaman.
Dan jangan lupa inspirasi dari kisah pasien kayak Kelly Owens yang kita bahas dulu. Advokasi diri sama jaga harapan, itu penting banget loh dalam perjalanan kesehatan. Jadi, setelah semua obrolan kita ini, intinya apa nih buat Anda? Ngebekalin diri dengan pemahaman dari sumber kayak The Great Nerve, terutama panduan praktis dari bab 11 ini, itu benar-benar bisa ngubah cara Anda diskusi sama dokter. Ini bukan soal Anda harus jadi ahli VNS dalam semalam ya, tapi lebih ke punya dasar pengetahuan yang cukup buat ngajuin pertanyaan yang pas, paham pilihan yang ada atau yang lagi diteliti, dan ikut aktif dalam mengambil keputusan soal kesehatan Anda. Tepat sekali, tujuannya itu pemberdayaan lewat pengetahuan. Paham sains dasarnya, tahu beda krusial antara klaim sama bukti, terutama soal implant versus non-invasif tadi. Paham potensi dan juga batasan dari tiap pendekatan. Semua ini bikin Anda bisa ngobrol jauh lebih produktif dan realistis sama tim medis Anda. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan refleksi penting buat Anda di rumah. Dengan pemahaman baru ini, gimana Anda bakal gunain ini secara strategis buat memperjuangkan perawatan terbaik buat diri Anda sendiri atau mungkin buat orang terdekat yang Anda dampingi? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini yang fokusnya nyiapin Anda buat obrolan penting sama dokter. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.